Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus senantiasa menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan saudara sekalian. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Rudolf Manhutu, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada kitab Sefanya pasal 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Perenungan firman Tuhan ini diberi judul Caranya Menegur. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menegur orang yang dianggap salah sesungguhnya adalah tindakan yang baik. Apalagi kalau tujuannya untuk membuatnya tidak semakin salah dan tersesat. Ini wajib dilakukan untuk menyelamatkan orang itu. Mungkin sebagai anak-anak Tuhan kita pernah melakukannya, bahkan sering, terutama kepada orang-orang dekat kita, dalam keluarga kita misalnya. Tujuannya agar mereka selalu berada dalam jalan Tuhan yang benar. Tetapi bagaimana jika teguran itu tidak didengarkan mereka? Pasti kita kecewa, bahkan mungkin marah. Lalu bisa saja kita kemudian menghukum mereka. Kita mungkin lalu berkata, kalian ini tidak tahu diuntung ya. Padahal ini untuk kebaikan kalian juga. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, inilah juga yang terjadi dalam hubungan Tuhan Allah dengan bangsa Israel, umat kesayangannya. Mereka sungguh-sungguh tidak tahu diuntung. Mereka telah jauh hidup dalam dosa penyembahan berhala. Padahal Raja Yosia telah berupaya keras dengan melakukan reformasi dalam bidang keagamaan, supaya mereka membuang semua hal yang berbau berhala, lalu hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu saudaraku, dalam kasih-Nya, Tuhan mengutus Nabi Sefanya untuk menegur dan memanggil Israel agar balik dan bertobat. Akibatnya saudaraku, firman Tuhan dalam ayat yang pertama berbunyi, celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Pernyataan ini menunjukkan kemarahan Tuhan. Lalu apa tindakan Tuhan selanjutnya terhadap umat Israel yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan? Pertama, Tuhan akan diam. Jika kita melihat ayat yang kelima, di situ terungkap kata-kata, tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Kata tidak berbuat kelaliman ini mengandung makna bahwa Tuhan memilih untuk berdiam sejenak. Tuhan tidak segera atau tidak langsung menghukum umatnya. Mungkin itulah kesempatan bagi umatnya untuk segera berbalik dan bertobat, menyadari akan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Bagaimana jika itu tetap tidak digubris? Maka langkah yang kedua adalah Tuhan mulai pelan-pelan bertindak dengan hukumnya. Ini terungkap dalam ayatnya yang kelima. Pagi demi pagi, Ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Kalau tetap langkah kedua ini tidak juga digubris, maka Tuhan akan bertindak kepada langkah yang ketiga. Tuhan akan bertindak tegas. Ini terungkap dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, itulah cara Tuhan bertindak. Itulah cara Tuhan menegur demi membawa orang-orang yang dikasihinya kembali ke jalan hidup yang benar. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita pun bisa ditegur Tuhan demi kebaikan kita. Lalu bagaimana respon kita? Apakah langsung kita berbalik kepada Tuhan saat tiba-tiba Tuhan berdiam? Atau malah kita semakin jauh melangkah dalam dosa? Tuhan kita tidak pernah kompromi dengan dosa. Jadi jangan tunda-tunda untuk datang dan berbalik kepadanya. Bersyukurlah kita memiliki Tuhan Yesus yang maha baik dan yang maha mengampuni. Tetapi janganlah lupa, kasih dan kesabaran Tuhan terkadang Tuhan hentikan.
lalu berganti dengan hukuman. Tentu Dia melakukannya karena Dia mengasihi kita. Karena itu marilah manfaatkan setiap kesempatan untuk selalu siap dibaharui oleh Tuhan Yesus, agar hidup kita semakin indah bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.